سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pada mata kuliah usul tafsir dengan judul pengertian tafsir dan macam-macamnya. Tafsir secara bahasa sebenarnya dalam bahasa Indonesia kata tafsir sudah dibakukan yang memiliki arti terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Apabila kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, tafsir diartikan sebagai keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran agar maksudnya dapat dipahami. Kemudian tafsir dalam bahasa Arab secara bahasa berakar kata dari al-fasr. Di dalam kitab Fi Mabahis Fi Ulumil Quran, Ma'na Qatan mengatakan bahwa al-fasru kasful mughta. Al-fasr yaitu adalah mengungkap sesuatu yang tertutup. Dan sedangkan at-tafsir kasful murad anil lafzi al-mushkil. Anil lafzi al-mushkil. Bahwa tafsir itu adalah mengungkap suatu maksud dari lafaz yang bermasalah atau yang muskil. Ini pengertian tafsir secara bahasa. Adapun pengertian tafsir secara istilah, yaitu sebagaimana yang diungkap dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, yaitu at-tafsiru huwa ilmun yufhamu bihi kitabullah al-munazzalu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Yang artinya bahwa tafsir itu adalah suatu ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Quran, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang kemudian di dalamnya juga, di dalam ilmu tafsir tersebut dijelaskan tentang makna-makna Al-Quran serta bagaimana mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Dari pengertian ini kita bisa mengetahui bahwa tafsir adalah sebagai ilmu. Maka secara ontologis tafsir memiliki objek, yaitu Al-Quran itu sendiri. Sedangkan secara epistemologi tentu tafsir, ilmu tafsir memiliki berbagai macam metode dalam menafsirkan Al-Quran. Dan secara aksiologi maka tentu ilmu tafsir akan memiliki nilai atau bermanfaat demi kepentingan atau kebaikan umat manusia secara umum dan khususnya umat Islam. Selanjutnya adalah terkait dengan macam-macam tafsir. Macam-macam tafsir bisa dikategorikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, tafsir Al-Quran berdasarkan pada sumbernya. Yang kedua, tafsir Al-Quran berdasarkan pada metodologinya, metode atau cara menafsirkannya.
Dan yang ketiga, tafsir Al-Quran berdasarkan pada corak warna dalam penafsirannya. Dan yang keempat, pada kategori tafsir Al-Quran dilihat pada sisi periode atau masa penafsiran Al-Quran itu sendiri. Pada kategori pertama, yaitu Al-Quran yang berdasarkan pada sumber penafsirannya, maka di sini ada dua macam tafsir yang kita kenal dengan tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'i. Tafsir yang pertama, itu tafsir bil ma'sur, adalah menafsirkan Al-Quran yang berpijak atau berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, atau sunnah hadis Rasulullah, atau juga berdasarkan pada perkataan para sahabat dan tabi'in. Artinya pada tafsir bil ma'sur ini lebih atau memang menitik tekankan fokusnya pada periwayatan yang otentik yang berasal dari Al-Quran itu sendiri, hadis Nabi, para sahabat dan tabi'in. Misalnya pada tafsir At-Tabari, karya Ibnu Jarir At-Tabari. Yang berikutnya adalah tafsir bir-ra'i. Tafsir bir-ra'i ini adalah tafsir yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan pada nalar pemikiran atau logika penafsirnya. Cuman permasalahannya pada tafsir bir-ra'i ini ada dua kemungkinan. Apakah produk tafsir yang dihasilkan dari penafsiran bir-ra'i ini mengandung unsur kebaikan atau justru keburukan? Maka ada dua macam dalam tafsir bir-ra'i ini, yaitu pertama tafsir bir-ra'i al-mahmud, yaitu yang terpuji, dan yang kedua adalah tafsir bir-ra'i al-mazmum, yang tercela. Selanjutnya, kategori kedua, tafsir ditinjau dari sisi metode penafsirannya. Ini ada 4 macam metode tafsir yang kita ketahui. Yang pertama adalah metode tafsir ijmali, yang kedua metode tahlili, yang ketiga metode muqarin, dan yang keempat adalah metode maudu'i. Metode ijmali adalah satu metode menafsirkan Al-Quran, satu cara menafsirkan Al-Quran yang bersifat global. Jadi penafsiran yang dilakukan secara global di dalam berbagai macam ayat Al-Quran. Contohnya pada kitab tafsir Jalalain. Yang kedua, yaitu metode tafsir yang menggunakan metode tahlili. Artinya penafsiran Al-Quran yang bersifat analisis. Biasanya tafsir-tafsir yang menggunakan metode tahlili ini menjelaskan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai pada surat An-Nas secara keseluruhan, baik dari sisi bahasa, gramatikalnya, sastra, dari sisi hukum, fikihnya, dari sisi asbabun nuzulnya, diungkap dalam metode tafsir tahlil ini secara komprehensif, secara sistematis, menyeluruh. Yang ketiga, yaitu tafsir yang menggunakan metode muqarin, yang artinya bahwa penafsiran Al-Quran dilakukan bersifat komparasi, mencari perbandingan satu dengan yang lainnya, antara penafsir lain dengan penafsir yang lainnya, sehingga menghasilkan sebuah penafsiran baru yang memiliki kesimpulan yang berguna. Dan yang selanjutnya adalah yang keempat, tafsir maudu'i. Ini adalah penafsiran Al-Quran yang bersifat tematik.
Penafsiran-penafsiran yang menggunakan metode maudhu ini adalah biasanya mencari tema-tema tertentu untuk ditafsirkan dalam berbagai macam perspektif, dalam berbagai macam sudut pandang, tentunya bersumber pada tafsir ijmali, tafsir tahlili, atau tafsir-tafsir yang sudah mapan diakui oleh umat Islam. Misalnya tema-tema tentang kemanusiaan, tentang kesehatan, tentang ilmu pengetahuan. Kemudian kategori yang berikutnya adalah kategori tafsir yang melihat pada sisi corak. Pada kategori ini ada beberapa macam tafsir, diantaranya adalah tafsir yang bercorak, yang berwarna fikih, yang berwarna hukum-hukum normatif Islam, atau juga ada yang bercorak sastra, kebahasaan, yang bercorak sosial kemasyarakatan, al-adab, al-ijtimai, kebudayaan, ada juga yang bercorak tasawuf, atau juga ada juga yang bercorak filsafat. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kategori penafsir Al-Quran yang berdasarkan pada periode. Sini ada dua, walaupun mungkin secara umum kita bisa membagi ke dalam dua macam, yaitu tafsir klasik dan tafsir kontemporer. Ini sangat menarik sekali. Tafsir klasik adalah tafsir yang merujuk penafsirannya pada zaman awal Islam sampai 10 Masehi, sampai abad 10 Masehi. Dan tafsir kontemporer atau tafsir kekinian adalah tafsir yang mulai berkembang pada abad 20. Dan tentu kedua tafsir ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Kalau pada tafsir klasik lebih banyak bersifat normatif, sedangkan pada tafsir kontemporer atau tafsir kekinian lebih banyak bersifat kemasyarakatan, bersifat kemanusiaan, bersifat kepentingan umat, seluruh umat manusia. Demikianlah kajian atau kuliah mengenai pengertian tafsir dan macam-macam tafsir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.